Saudara, saatnya kita melihat ke luar negeri. Hong Kong meniadakan pesta kembang api pada malam tahun baru 2026 sebagai bentuk berkabung atas tragedi kebakaran apartemen yang menewaskan 161 orang. Iya, perayaan Tahun Baru 2026 di Hong Kong kali ini terasa berbeda ya Edwin ya. Karena tak ada kembang api, melainkan diganti dengan penampilan musisi serta pertunjukan cahaya. Nah, ini salah satu kota yang ingin saya kunjungi nih di Hong Kong ya, negara yang saya ingin kunjungi. Hal ini memang dilakukan untuk menghormati korban kebakaran maut di apartemen Tai Po pada November lalu. Nah, Jihan, bukan hanya di Hong Kong, tapi Malaysia juga menyambut tahun 2026 dengan kembang api spektakuler. Ini berbeda ya, tadi Hong Kong, light show, ini ada kembang api. Kembang api ini penuh warna di langit dengan latar belakang gedung pencakar langit Kuala Lumpur yang terkenal di dunia, yakni Menara Kembar Petronas. Ya, ini negara tetangga ya, kita lihat kemeriahannya luar biasa dan banyak juga warga negara Indonesia yang juga tinggal di sana dan merayakan tahun baru di Kuala Lumpur, Malaysia ya Edwin ya. Iya, kalau membayangkan Twin Tower lalu di latar belakangnya dengan kembang api, wah luar biasa cantik ya. Pemandangan ya. Momen yang sangat mengesankan seperti itu ya di pergantian tahun ini. Baik. Wah, ya. Luar biasa light show dari ini drone. Jakarta. Betul. Ini di Indonesia, Edwin. Ini di Jakarta nih. Memang Jakarta, tulisan di sini kita bisa lihat bersama. Jakarta. Global City, tadi ada tulisan Jakarta untuk Sumatera juga, Jihan. Ya, ini adalah penampilan drone yang memang dikhususkan itu ya untuk hiburan di malam pergantian tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Memang tidak ada perayaan penyalaan kembang api gitu ya di Jakarta, tetapi ada ini hiburan spesialnya itu penampilan drone yang bermanuver di atas langit Jakarta. Ini cantik sekali ya Edwin ya. Betul. Dan di balik ini pastinya ada pekerjaan dengan teknologi tinggi yang didedikasikan. Tadi ada beberapa ilustrasi dari drone yang mengeluarkan cahaya ini, menuliskan Jakarta untuk Sumatera, dan tak henti-hentinya memang ya perhatian dari pemerintahan Provinsi Jakarta juga mengajak masyarakat semua untuk kembali mengingat dan juga kembali berempati dengan apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan Jihan, kalau kita ngomong soal perayaan ini, memang ini juga menggambarkan beberapa target Jakarta di masa yang akan datang. Iya, ini ada Blok M Sentra ASEAN. Ya, lalu juga ikon-ikon lainnya di Jakarta lah ya. Luar biasa ya penampilannya, memang hiburannya ya gak hanya ikonik dengan perayaan gemerlap pesta kembang api, tetapi ini juga sangat spesial gitu ya untuk warga Jakarta menyaksikan penampilan light show dan juga drone bermanuver di atas langit Jakarta Bundaran Hotel Indonesia. Nah, ini ikon GBK. Nah, ya. Dan masih banyak ikon lainnya. Tadi saya sempat berbincang, Jihan, di Duku Atas, dekat sekali dengan Bundaran HI ini, dengan salah satu wisatawan dari mana, Jihan? Dari Pontianak. Sengaja datang ke Jakarta untuk menonton light show ini. Wah, tapi kalau kita lihat juga pertunjukan ini juga ada pesan-pesan yang disampaikan gitu ya. Kalau tadi kita lihat Indonesia untuk Sumatera, ini ada bentuk kepedulian dari penampilan dan hiburan ini yang ditampilkan di langit Bundaran Hotel Indonesia Jakarta ini, bahwa memang ini sebagai bentuk aksi solidaritas juga untuk dari warga Jakarta, dari Jakarta untuk bencana atau warga terdampak bencana di Sumatera. Ini juga bentuk aksi solidaritas, bukan hanya di langit Jakarta saja gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini Jakarta sedang berempati dengan wilayah terdampak bencana di Sumatera, tetapi juga ada aksi solidaritas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membuka donasi selama malam pergantian tahun ini, Edwin. Dan tadi disebutkan bahkan kurang lebih pada pukul 11 kurang itu sudah mencapai 2,5 miliar rupiah capaiannya. Ya, ini kita lihat luar biasa ada konfigurasi cantik, ya? Gedung pencakar langit di Jakarta, Edwin ya, cantik sekali.
dengan moda transportasi ditunjukkan dalam penampilan ini. Dan pastinya di sini juga mengingatkan nih, kita harus sama-sama nungguin memang fase kedua MRT mau dibuka. Lalu beberapa transportasi umum lainnya juga telah dijanjikan oleh Pemprov Jakarta untuk hadir untuk masyarakat memudahkan mobilisasi. Nah ini Jakarta Collaboration Fund. Yang tadi disebutkan itu Jihan, yakni galangan dana dari seluruh masyarakat di Jakarta untuk korban yang ada di Sumatera. Ya betul, korban bencana di Sumatera. Dan kalau kita ingatkan juga untuk para pengunjung atau wisatawan yang ada di wilayah Jakarta, khususnya di pusat-pusat keramaian gitu ya, untuk tetap menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya Edwin ya. Iya, karena sebentar lagi kita sudah mau 5 abad Jakarta, 500 tahun Jakarta. Road to Jakarta 500. Iya. Wah, ternyata sudah tua ya. Wah, tapi tetap semangat ya 2026 ini. Semangat, luar biasa. Memang masih beberapa tahun lagi menuju 500 tahun, 2 tahun kurang lebih. Berarti terhitung ini sudah masuk tahun kedua untuk menuju ke 5 abad Jakarta. Nah tentunya banyak pencapaian yang ingin digapai oleh Pemprov Jakarta dan seluruh masyarakat di dalamnya. Nah kalau tadi sebelah kiri Bundaran HI, sebelah kanan ada apa Jihan? Ada Ancol nih, ini adalah suasana di Ancol Jakarta Utara. Luar biasa, warna-warni, langitnya berubah menjadi warna hijau, dicampur warna putih, dicampur warna biru, kehijauan pokoknya semuanya ya. Jadi meriah sekali walaupun tanpa kembang api ya Edwin. Memang sesuai dengan imbauan, sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada seluruh penyelenggara pesta perayaan pergantian tahun 2025 ke 2026 ini untuk mematuhi dan juga tentunya bukan hanya mematuhi tapi dengan peraturan yang kemudian diterapkan itu juga jadi bentuk kepedulian. Betul sekali, dan ini juga warga banyak sekali ya yang mengunjungi kawasan Bundaran HI, lalu juga ada Ancol, tadi juga ada kawasan Sudirman Tamrin, ini semuanya dipadati ya. Hotspot semua ya. Padat sekali dengan para pengunjung ataupun warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ingin menjadikan momen pergantian tahun ini secara bersama-sama dengan hiburan yang memang ditampilkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan juga beberapa tempat atau lokasi wisata lainnya juga memberikan penampilan spesial di malam pergantian tahun ini. Dan kita juga informasikan bahwa memang operasional dari moda transportasi yang ada di Jakarta ini beroperasi hingga pukul 2 malam atau 2 dini hari nanti ya Edwin. Betul. Dan ini juga kasih tarif khusus. Iya, untuk MRT dan LRT di jam 2 sampai pukul 2, dan itu headway-nya 10 menit sampai 5 sampai 10 menit saja. Jadi cepat sekali. Cepat sekali pergerakannya ya. Dan tarif khususnya juga diberikan nih selama malam pergantian tahun ini, yaitu Rp1 saja. Wah, jadi pengen ini masih keburu nih ya abis ini ya Jihan ya. Nah tapi selain tadi ada LRT dan juga MRT yang sampai pukul 2 pagi nanti, ada juga Transjakarta yang memang beroperasi secara normal di 31 koridornya, 31 lintasannya itu ada di 24 jam, yakni angkutan malam hari atau AMARI. Gitu. Nah ini menarik ya, Jakarta harus lebih Persija, ini yang ditampilkan di langitnya Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Memang ada pesan-pesan yang ditampilkan, yang diberikan, yang tersirat dari penampilan yang ditampilkan ini di Bundaran Hotel Indonesia. Dan tadi kita lihat memang ada banyak sekali tulisan-tulisan menyemangati, optimistis, dan juga gambaran-gambaran yang ada di Jakarta tuh apa saja ini ditampilkan nih di dalam banyak injeksi pesan ya Jihan ya, yang ditampilkan di Bundaran HI yang memang menjadi tempat yang paling ramai bukan hanya di tahun baru tapi juga di keseharian di saat momen liburan. Nanti juga mungkin sebentar lagi lebaran nih, kita akan lihat keramaian di Bundaran HI juga mungkin akan sama ramainya atau bahkan sama-sama hangat seperti itu ya. Jadi Jakarta memang menjadi tempat berkumpulnya aspirasi dan pesan-pesan tadi, memang harapannya juga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah ini kan memang ada panggung-panggung utama juga yang didirikan. Selain memang panggung utama juga ada tenan-tenan UMKM di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini yang memang sengaja disajikan untuk para pengunjung di kawasan Tamrin Jakarta. Dan Edwin, kalau kita berbicara ini baru saja kita menginjakkan 27 menit di tahun 2026. Harapan kamu apa nih di tahun 2026 secara pribadi ya? Secara pribadi ingin lebih menjadi pribadi yang mungkin tertata dari segi, bukan hanya tertata dari segi waktu atau bahkan manajemen apapun lah di dalam hidup, tapi juga tertata untuk lebih banyak bisa meletakkan waktu di hal-hal yang menurut saya penting.
keluarga, lalu juga ada di kesehatan, mungkin berolahraga lebih banyak seperti itu. Kalau Jihan gimana? Kalau saya pastinya ingin berharap jadi manusia yang lebih bersyukur. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dialami, apapun yang terjadi ini semuanya disyukuri saja agar semuanya menjadi lebih baik lagi, karena kita refleksi diri ya. Dengan apa yang terjadi ini akan jadi pelajaran di kedepannya. Itu perlu banget, dan resolusinya adalah banyak cuan, Ya, pastinya. banyak rezeki, banyak keberkahan, dan juga banyak kebaikan yang datang kepada kita. Dan doa untuk Indonesia, pastinya Indonesia bangkit di dalam masa-masa sulit. Tidak hanya mengenal masa sulit yang ada di 2025, tapi juga kita bersiap untuk menyongsong 2026 penuh harapan, penuh semangat baru. Betul, Jihan? Betul sekali, kesalahan yang terjadi di 2025 semoga saja tidak terulang dan Indonesia pun jadi lebih baik lagi. Indonesia pulih dan banyak asa tersemat di 2026. Segala kebaikan bagi bangsa Indonesia. Jadi doa bersama ya Edwin ya. Pastinya. Indonesia menatap lembaran baru, saudara, yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Selamat tahun baru 2026. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Jihan Novita. Dan saya Edwin Chan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pemirsa Kompas TV, kita telah melalui tahun 2025. Tahun yang kita jalani dengan penuh rasa syukur. Saatnya kita masuk ke tahun 2026, tahun yang penuh harapan. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang menjawab semua doa dan harapan baik kita semua. Atas nama seluruh keluarga besar Kompas TV, saya Rosyana Silalahi mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang penuh berkah bagi kita semua, bangsa Indonesia.